dari segi TNM dan juga nanti untuk menilai respon treatmentnya dan follow up pasien. Jadi kita ketahui nasopharyngeal cancer ini merupakan karsinoma yang berasal dari mukosa nasofaring dan awalnya itu muncul di daerah fossa mulut yang akan nanti meluas ke area sekitarnya dan secara insiden lebih banyak ditemukan pada laki-laki daripada perempuan. Ya, si nasofaring ini merupakan suatu penyakit yang multifaktorial dan mempunyai kaitan erat dengan genetik. Sedangkan resiko utama lainnya meliputi adanya infeksi Epstein Barr virus, kemudian merokok dan juga paparan terhadap makanan yang dialirkan dari dalam. Dan menurut WHO terbagi menjadi 3 tipe, yaitu keratinizing dan keratinizing dan yang terakhir adalah Bacillus common. Ya, secara epidemiologi ini World Cancer Research and Fund International melaporkan bahwa pada tahun 2020 itu dilaporkan sebanyak 133.000 kasus baru nasofaring dengan prevalensinya sebesar 1,5 per 100.000. Bagaimana dengan mortality rate-nya? Mortality rate-nya cukup tinggi. Pada tahun 2020 dilaporkan ada 80.000 kasus kematian. Dan seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya, si nasofaring ini bersifat endemis, terutama di Southeast China dan juga dominan di daerah Asia Tenggara dan Northeast Afrika. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, si nasofaring ini menjadi tingkat ketiga untuk kejadian kasus baru nasofaring. Dilaporkan sebanyak 19.943 kasus pada tahun 2020 dan untuk angka kematiannya cukup tinggi. Indonesia menempati tingkat kedua setelah Brunei. Pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 13.399 kematian akibat nasofaring. Nah, bagaimana gambaran klinis dan diagnostik lengkap? Kalau pada saat stadium awal biasanya asimptomatik dan hanya mungkin pasiennya mengeluh ada sumbatan di hidung. Tapi setelah adanya invasi dari si nasofaringnya terhadap struktur sekitarnya, mungkin akan timbul keluhan seperti epistaxis, kepala, gangguan pendengaran, dan juga neuropati. Dan yang menjadi masalah di sini biasanya pasien si nasofaring datang berobat itu sudah pada kondisi lanjut karena ada metastasis bening di leher atau karena sebab distant metastasis yang lain. Di sini endoskopik biopsi tetap memegang peranan yang paling utama untuk menegakkan diagnosis secara definitif. Tapi imaging juga tidak kalah pentingnya perannya. Jadi imaging berfungsi untuk memberikan suatu evaluasi yang komprehensif mengenai karakteristik tumor sehingga bisa ditentukan digas TNM-nya bagaimana yang nanti untuk treatment selanjutnya. Nah, modalitas radiologi apa aja yang bisa kita manfaatkan untuk kasus-kasus nasofaring? Jadi tujuannya adalah supaya bagaimana pasien si nasofaring ini lesionnya bisa dijelaskan, dideskripsikan dengan jelas, tepat dan akurat sehingga nanti TNM-nya dapat, treatmentnya tepat sehingga pasiennya outcome-nya juga baik. Dan harus kita ketahui bahwa dari beberapa modalitas radiologi ini, setiap modalitas punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi diharapkan bisa dengan bijak memilih modalitas radiologi yang tersedia di tempat kerja kita. Ya, imaging salah satu tujuan utamanya adalah untuk TNM. CT sebenarnya sudah lama dipakai untuk TNM staging pada si nasofaring. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi yang kemajuan di bidang imaging, lama-kelamaan CT ini mulai ditinggalkan karena dengan MRI visualisasi jaringan lunak itu lebih jelas, lebih baik, terutama untuk kasus-kasus yang sudah T4
yang sudah ada intracranial invasion, yang sudah ada perineral spread, ya, itu MRI menunjukkan gambarnya jauh lebih bagus. Terus bagaimana tempatnya CT? CT juga mempunyai keunggulan. Jadi itu kasus-kasus yang T3 yang melibatkan tulang. Jadi CT itu lebih baik, lebih bagus memvisualisasikan ada atau tidaknya deskripsi tulang, erosi tulangnya bagaimana, nanti keteredoidnya ada sklerosis, lupusnya ada sklerosis, itu lebih bagus tervisualisasikan CT. Dan seperti Prof. Tati sampaikan tadi, CT juga penting dalam treatment radiasi, planning radiasi. Dan sekarang CT juga hybrid dengan PET CT untuk mendeteksi ada metastasis jauh dan juga evaluasi post-treatment. Nah, USG bagaimana? USG ini juga mempunyai peran, tapi perannya dibandingkan CT dan MRI kurang. USG ini bisa kita pakai pada kasus-kasus yang masih paling di mana ada pembesaran kita bening untuk gadget FNAB. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, MRI ini memiliki keunggulan untuk memvisualisasikan jaringan yang lebih bagus dari CT scan. Maka dari itu, anjuran dari rekomendasi dari American College of Radiology untuk evaluasi CA nasofaring sebaiknya menggunakan MRI. Nah, ini yang mungkin nanti kita diskusikan lebih jauh, peranan imaging guideline-nya. Jadi imaging itu bisa untuk screening, untuk diagnostik dan staging, dan juga untuk evaluasi post-treatment. Yang pertama screening. Screening bisa dilakukan dengan pemeriksaan EBV-DNA dan kemudian dengan endoskopi. Yang menjadi permasalahan endoskopi adalah apabila tumornya masih di early stage, masih di T1, ya, apalagi kalau letaknya di balik dari fossa resekuler, itu akan kesulitan dan mungkin terlewat waktu biopsi. Disitulah MRI berperan untuk bisa memvisualisasikan dengan baik. Karena biasanya pada stadium-stadium awal, early stage T1 tumor, itu gambaran radiologinya juga hanya terlihat dinding nasofaring yang asimetris. Ya, ini untuk diagnosis dan staging, untuk TNF, dan juga untuk evaluasi respon dan follow up. Jadi untuk evaluasi respon dan follow up ini sebaiknya dilakukan MRI. Tapi untuk lebih meningkatkan akurasinya, kalau memang bisa multimodalitas, jadi menggunakan MR kontras dan juga PET scan, jadi itu meningkatkan akurasinya. Karena kenapa? Kalau post radiasi, MRI apabila dibandingkan dengan PET scan, itu PET scan lebih unggul dalam menentukan ini post radiation changes atau ini residual atau recurrent tumor. Karena dengan PET scan, kalau itu residual atau recurrent, dia akan menangkap di situ ada hipermetabolik. Jadi ya, kalau memungkinkan multimodalitas, tapi kalau nggak memungkinkan ya salah satu saja. Karena memang biayanya cukup mahal. Ini stagingnya ADCC edisi 8, T1 terbatas di nasofaring, T2 kalau sudah ada perluasan kepala faringeal, T3 kalau ada melibatkan dari struktur tulang, dan kalau sudah ada perluasan intrakranial itu sudah termasuk T4. Apabila masih early stage, masih T1, mungkin kelainan klinisnya enggak cuma apalagi kalau tidak mengoperasi dari tuberkulasi openingnya, maka keluhan detailnya juga akan tidak muncul. Seperti pada kasus ini kita lihat, ini MRI T2, ini dengan kontras. Kita perhatikan di sini hanya terlihat
nasofaring yang asimetris, di mana di kanannya lebih tebal. Ini sudah mengobliterasi torus subariusnya sehingga ada cairan di mastoid kanannya. Pada waktu kontras, dia menyangkut kontras. Nah, ini juga sama. Ini MRI dengan kontras. Lihat nasofaring kanannya bulky. Nah, ini pasien yang berbeda. Pasien yang di samping ini telah dilakukan endoskopi beberapa kali, tapi tidak bisa dapat tumornya. Karena kita lihat di sini, tumornya ada di balik dari fossa rotunum. Nah, T2, kita bilang T2 kalau sudah ada perluasan ke parapharyngeal space. Seperti ini contohnya. Kita lihat di sini, tumornya meluas ke posterior lateral mencapai parapharyngeal space. Jadi muskulus pterygoidnya sudah kena. Kita lihat torus tuberosnya terinfiltrasi dan ada cairan di mastoid. Ini juga T2. Kita lihat di sini sudah kena di parapharynxnya. Yang gambar C ini dia juga meluas ke posterior di retropharyngeal. T3 ini ciri khasnya adalah telah melibatkan adanya destruksi tulang, baik itu disertai perluasan ke sinus paranasal atau tidak. Jadi yang umum meluas pertama itu di sinus sphenoid, dan tulang yang terlibat pertama kali yang sering terkena adalah tikus. Dan pada kasus-kasus T3 ini juga bisa si nasofaringnya meluas sampai ke carotid space. Kapan dikatakan si nasofaring itu telah menginfiltrasi dari arteri karotis? Apabila si nasofaringnya itu sudah menyelimuti lebih dari 75% dari arteri karotis internalnya. Nah, bagaimana peran CT dan MRI untuk kasus-kasus tumor yang T3 untuk mendeteksi erosi dan destruksinya? Paling bagus memang CT untuk visualisasikan itu. Tapi untuk awal early infiltration ke tulang itu dideteksi dengan baik juga oleh MRI. Dengan kita bisa menemukan perubahan intensitas sinyal pada bone marrow tulang. Ini kita lihat ya, ekstensi sudah menginfiltrasi ke pterygoid plate-nya. Nah, ini yang saya katakan tadi, MRI bisa mendeteksi awal infiltrasi ke tulang. Kita lihat ini MRI pada sekuensi 2 ada peningkatan intensitas sinyal di bone marrow dari klifus. Setelah dilakukan kontras, dia menyangkat kontras. Kalau kita temukan begini, tumornya T-nya langsung juga. Nah, kemudian ini sama, itu enggak, dia udah meluas ke anterior, melibatkan pterygo maxilla tusuk dan pterygo palatina fossa. Ini dia meluas ke sinus sphenoid dan terlihat ada penyangkatan patologis pada bone marrow di klifus. Inilah keunggulan CT scan ya pada kasus-kasus si nasofaring yang sudah T3. Kita bisa dengan mudah melihat adanya destruksi tulang pada klifus, sinus sphenoid dan juga pterygoid plate-nya ini sklerotik. Nah, untuk yang T4 kita bilang T4 apabila ada perluasan ke intrakranial. Perluasan ke intrakranial ini bisa melibatkan struktur nervus yang ada di situ. Jadi ya, bisa ada perineural thread. Biasanya dia meluas melewati foramen ovale, dan dari foramen ovale itu berjalan nervus 51. Biasanya itu juga terkena jadi penyebaran perineural. Kalau sudah ada penyebaran perineural, itu biasanya buruk, prognosisnya nggak bagus dan juga tingkat frekuensinya tinggi.
Nah, bagaimana bentuk intrakranial extension yang bisa kita jumpai? Biasanya kita bisa melihat adanya nodul-nodul di leptomeningeal ataupun deposit-deposit nodul di fossa media dan fossa vestibular. Jadi kalau melihat arah penyebarannya dari perjalanan ekstensif dari si anasofaring yang melewati foramen opal, dia bisa meluas sampai ke meningeal, cavernosinus dan premotor system. Kalau dia udah bisa cavernosinus, biasanya kita temukan multiple cranial nerve palsy, karena seperti kita ketahui di cavernosinus itu isinya selain artery carotis interna, dia ada nervus 3, 4, 5, 1 dan 6. Jadi kalau sudah intrakranial ada cranial multiple cranial nerve palsy, kemungkinan si anasofaringnya sudah menginfiltrasi dari sinus cavernosus. Dan kemudian apabila juga terjadi ekstensi dari si anasofaring sampai mencapai infratemporal fossa atau mastica possipis, itu juga sudah termasuk kategori T4. Nah, ini kita lihat, kalau kita lihat di sini, dia meluas ke superior, melewati foramen opal, dia masuk ke sinus cavernosus. Foramen opalnya melebar. Nah, ini masuk ke sinus cavernosus, meluas ke sinus sphenoid sama ke sinus maxillaris kanan. Nah, kalau ini ekstensinya ke posterior, masuk ke hipoglossal kanal. Ini masuk ke sinus cavernosus, dan kita lihat di sini, ini telah melingkupi dari arteri carotis internanya. Dia menginfiltrasi carotis interna. Dia masuk ke sinus cavernosus dan juga menonjol ke cisterna premotor. Nah, inilah yang saya bilang tadi, apabila terjadi perineural spread, prognosisnya kurang baik dan angka rekurensinya tinggi. Kita bisa lihat di sini perluasan dari si anasofaringnya, dia melewati foramen opal, masuk ke sinus cavernosus, dia membungkus dari arteri carotis interna kiri. Kita lihat ini ada nervus 53 yang berjalan. Dia menebal menyengat kontras. Dan kalau kita perhatikan lebih lagi, ini sinus cavernosusnya tampak bulky, tampak membesar. Kita ketahui di situ ada yang namanya ganglion gassium. Terjadi perineural spread, kalau kita perhatikan, ini nervus 5-nya sudah terlibat, sehingga ada suatu signal intensitas patologis di daerah pons, di dekat nukleusnya dari nervus 5. Dan kalau dengan CT kita bisa lihat destruksinya jelas sekali, glifusnya terdestruksi, dinding posterior sinus sphenoid galisnya juga terdestruksi. Nah, sekarang T1 sampai 4 sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke N-nya. Biasanya N-nya yang sering jadi tempat metastasis itu di upper jugular, retrofaringeal, dan terakhir yang lebih kecil middle jugular. Jadi nodal involvement ini penting. Kita harus mengevaluasinya dengan cermat, dengan hati-hati, karena mempengaruhi terapinya. Kemudian secara imaging, nodal involvement itu bisa kita deteksi 60-90% kasus. Awalnya yang terkena adalah retrofaringeal nodal, terus menyebar ke level 2, 3, dan 4. Tapi bisa juga dia ada skip, 6-nya nggak terlibat, tiba-tiba ada metastasis jauh ke benda-benda bening di torakal maupun di abdomen. Itu bisa ditemui pada 5% kasus. Dan yang kasus di CA nasofaring ini, kalau dia metastasis ke benda bening, biasanya dia bilateral. Nah, ini morfologinya tadi yang sudah disebut dokter Maya. Jadi
morfologi yang bagaimana sih yang harus dicurigai itu metastasis. Kalau KGB normal bentuknya itu ovoid, lonjong gitu ya, seperti bin. Tapi dengan ada vokal fatty hilus. Kalau gambaran fatty hilusnya hilang, kemudian morfologinya dia dari oval begitu udah mulai berbulan, ukurannya lebih dari 1 cm, itu kita harus note sebagai kelenjar getah bening yang malignan. Kemudian apa lagi? Yang kedua, dia ada central necrosis. Setelah dikontras, dia rimnya aja atau periferalnya yang menyangkut. Dan ada yang istilah yang disebut dengan extranodal spread. Ini apa gambarannya? Jadi bagian tepi dari kelenjar getah bening itu tidak smooth. Ada yang reguler, terus ada cut strandingnya, atau kalau dikontras dia jaringan di sekitar dinding yang irregular tadi menyangkut. Nah, ini contohnya. Kalau kita ketemu ini MRI, D2 stir, dan ini MRI post kontras. Ini kita lihat KGB di kolom kirinya. KGB-nya bukan KGB yang lonjong-lonjong gitu ya. Ini KGB-nya sudah membulat dengan central necrosis. Ini D2 stir putih, dia berarti di sini air necrosis. Dan setelah dikontras ternyata yang menyangkut hanya periferalnya aja, periferal. Karakteristik seperti ini karakteristik malignan, ini khas sekali. Jadi kalau ketemu pada kasus-kasus nasofaring KGB-nya seperti ini, highly suspicious malignan. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan tadi, ada yang kita sebut extranodal invasion. Ini kita lihat, kalau kita perhatikan di sini ya, ini bentuk KGB-nya bulat, terus kita perhatikan dia lebih enhance, udah khas malignan, dan ini ada tepinya yang irregular. Kalau kita perhatikan, penyangatannya itu tidak terbatas hanya pada node-nya, tapi jaringan di sekitar node itu karena yang sudah terinvasi, dia itu menyangkut kontras. Ini kita perhatikan di sini. Jadi kalau ketemu begini udah pasti malignan nodul. Nah, ini sekarang kita ngomong evaluasi nodul ya. Jadi dulu sebelum adanya PET ngetrend dengan CT maupun dengan MRI, nodul kelenjar getah bening itu sudah kita bisa prediksi itu malignan atau tidak. Tapi setelah adanya PET CT atau PET MRI, itu menjadi lebih akurat lagi ya, karena ada setelah diikuti beberapa penelitian secara morfologi, misalkan nodulnya kurang dari 1 cm, fat hilumnya masih ada dan segala macam. Tapi waktu di PET ternyata ada tangkapan, ada peningkatan aktivitas, ada hipermetabolik di situ. Meskipun secara morfologinya karakteristiknya tidak malignan. Nah, itu kejadiannya 6-20%. Kemudian oleh Sen et al. Diteliti lebih lanjut lagi. Jadi yang morfologinya negatif pada MRI dilakukan PET CT. Dari 37 pasien itu 19 positif. Itu malignan. Dari 19 itu lagi dikonfirmasi histopatologisnya 16 positif. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau memungkinkan amunisi pasiennya cukup, evaluasinya menggunakan multimodalitas MRI dengan kontras plus PET CT kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan karena biaya pemeriksaan sangat mahal, ya bijak-bijak klinisinya mau pilih yang mana. Nah, ini kurang lebih PET CT. Ini ada tangkapannya kemarin ini tangkapan normal, yang nggak normal hipermetaboliknya di poli. Ini KGB malignan. Kemudian ini juga ada tangkapan peningkatan hipermetabolik di KGB. Kalau ada pasien datang ke dokter Reno ini,
diperiksa klinis fisik, kelenjar getah benihnya besar. Ini kalau ukurannya lebih dari 6, langsung N3. Tapi setelah di MRI, oh ternyata nggak gede, ini kelenjar getah benihnya berkonglomerasi kecil-kecil. Nah itu mempengaruhi TNF kita. Jadi MRI cukup penting, kita lihat di sini. Ternyata KGB-nya bukan KGB 1 yang lebih dari 6 cm, KGB-nya berkonglomerasi kecil-kecil, dia central necrosis. Tapi jangan bingung, pada kasus-kasus TB kita sering juga menjumpai kelenjar getah bening yang nekrotik, berkonglomerasi juga. Yang perlu kita bedakan ya, kalau memang klinisnya KNF, ya pasti KNF. Tapi kalau nasofaringnya normal, ketemu kelenjar getah bening yang seperti ini berkonglomerasi, nekrotik, kemungkinan besar TB. Ya ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kalau bisa untuk meningkatkan akurasinya, multimodalitas evaluasinya, MRI kontras dan juga PET-CT. Terus di mana letaknya USG? USG ya untuk guiding FNAB, pembesaran kelenjar getah bening dari. Nah ini untuk metastasis. Ya, disebut metastasis bisa ditemukan pada inisial diagnosis pada kurang lebih 11% pasien. Umumnya metastasis jauh pada si nasofaring ini pada tulang, ya. Kemudian di chest, bisa di pulmo, bisa di mediastinal lymph node, dan liver, ya, atau kelenjar getah bening jauh lainnya. Jadi untuk mendeteksi metastasis jauh, yang menjadi pilihan utama adalah PET scan. PET scan menjadi pilihan utama. Nah ini contohnya. Ini 18 biji, kita lihat ada tangkapan, ada hipermetabolik di tulang. Nah ini kemudian kita lihat ada hipermetabolik, tangkapan patologis di liver, KGB virus, subkarina dan juga di pleura. Sebagai simpulan, deteksi dini pada pasien-pasien si nasofaring itu menggunakan endoskopik memiliki peranan yang sangat penting, tapi mempunyai juga keterbatasan pada tumor-tumor yang early stage. Disitulah letak peranan MRI. Dengan MRI bisa mendeteksi early stage, meskipun cuma penebalan asimetris, tapi bisa terlihat. Kemudian imaging ini mempunyai peranan penting untuk pasien manajemen. Jadi dengan imaging, dengan CT, dengan MRI atau USG, PET scan, itu kita bisa memberikan gambaran yang jelas, ya, tepat, ya, presisi, akurat, menggambarkan stagingnya, sehingga para klinisi bisa menentukan terapi yang terbaik buat pasiennya. Setelah diterapi, imaging pun berperan untuk melihat respon terapinya bagaimana dan follow up pasiennya. Ini juga sama, tadi seperti yang saya bilang, untuk assess MRI lebih dianjurkan. Tapi kalau di tempat praktek tidak ada MRI, alternatifnya CT scan bisa dimanfaatkan. CT scan kekurangannya, dia visualisasi jaringan neuralnya kurang bagus, terutama untuk mendeteksi adanya terminal spread, itu kurang bagus. Kalau ada terminal spread di sini mungkin akan miss, tapi kalau dengan MRI terminal spread akan tertangkap. Kemudian, nah untuk metastasis paling bagus memang PET scan. Tapi kalau ada keterbatasan biaya dan memang nggak ada PET scan, jangan berkecil hati, manfaatkan modalitas yang lain. Misalkan ada bone scan, lakukan bone scan, terus dikombinasi dengan pemeriksaan CT scan di torak dan abdomen dan kontras. Gimana kalau nggak ada CT scan juga?
bisa foto toraks meskipun angka sensitivitasnya dan sensitivitasnya berkurang. Bisa foto toraks dan juga luasnya. Kemudian untuk follow up sebaiknya menggunakan multimodalitas PET scan dan MRI. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.